Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amaratul Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Dan di antara akidah salaf yang masih kita pelajari yaitu tentang haramnya larangan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan dalil-dalil haramnya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ad-dalil khamis, dalil yang kelima, qala Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala, haddatsana Ibnu Uyainah an Ibrahim bin Maisarah an Tawus qala. Tawus minat tabi'in. Dzukiratil umara inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah suatu saat disebutkan para umara di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fan baraka fihim rajul. Kalau dalam footnote disebutkan makna in baraka rajul fi irdi akhi yaksibuhu ida ishtada fi damihi. Ada seseorang di majelisnya Abdullah bin Abbas ketika disebut para umara, dia caci maki, dia celah habis-habisan. Ishtahada fi damihi. Fatatawala. Terus dia ngegas istilahnya, ngegas dalam caci maki terhadap pemimpin. Hatta ma'arafil bait atwala minhu. Sampai kata Taus, aku tidak melihat di dalam bait rumah atau majelis itu yang lebih banyak vokalnya, ngomongnya daripada orang tersebut yang mencaci maki pemimpin atau tadi ngegas dalam mencaci maki pemimpin. Maka fasami itu Ibnu Abbas yakun. Kata Taus, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, itu di majelis tersebut, la taj'al nafsaka fitnatan lil qaumidz zalimin. Jangan engkau menjadikan dirimu sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalimin. Ini nasihat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jangan sampai caci makianmu itu menjadikan mungkin rakyat semakin membenci pemimpin, orang-orang yang zalim juga akan ikut-ikutan dalam memprovokasi timbul kerusakan, kekacauan, pemberontak. Ataupun bisa juga maknanya
agar jangan sampai itu memperparah keadaan pemimpin kaum muslimin. Kalau tahu ada pemimpin zalim dicaci maki, pemimpin juga akan dia balas dendam dan seterusnya. Maka kata Tawus, fatakasara, orang itu pun langsung bungkam. Hatta ma'ara fil bait aksara minhu, hingga aku tidak melihat di dalam rumah itu, di dalam majelis itu, orang yang paling istilahnya minder, diam, bungkam dari orang yang awalnya ngegas mencaci maki tersebut. Intinya as-salaf mengingkari caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini mirip juga dengan kisah siapa namanya sahabat Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika berkata kepada seseorang yang mengatakan undur ila amirina yalbasu thiyabal fusah. Abu Bakar mengatakan uskut, diam inti. Inilah as-salaf. Mereka mengingkari orang-orang yang mencaci pemimpin di hadapan umum ataupun di majelis yang tertutup. Kalau di sini kelihatannya majelis tertutup, namun tetap yang menghibah mencaci maki pemimpin dilarang. Kemudian dalil yang keenam, akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Ibnu Abdul Bar fi Tamhid an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamihi. Sesungguhnya kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpinnya. Laqad sadaqa radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kisah pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Munafiq. Masuk Islam dalam keadaan nifaq. Kemudian apa? Memprovokasi massa dengan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamihi. Ad-dalil sabi, dalil yang ketujuh, akhraja Ibn Abi Asim fi sunnah an Abil Yaman al-Hauzani an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, iyyakum wala'nal wulati. Jauhkanlah diri kalian dari melaknat pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita ketahui bersama, mendoakan kejelekan terhadap pemimpin min alamati alil bid'ah, termasuk tanda ahlil bid'ah, ahlil ahwa, kalau dia mencaci maki, kalau dia mendoakan kejelekan terhadap pemimpin kaum muslimin. Fa inna la'nahumul haliqa, melaknat mereka itu haliqa. Seperti al-haliqa, halaqa, mencukur maknanya secara bahasa, namun nanti akan ada ungkapan yang mirip dengan ini, bukan haliqatus syar, bukan mencukur rambut, namun haliqatud din. Intinya bisa membinasakan agama seseorang. Wa bughdahum al-akhirah, sedangkan membenci pemimpin kaum muslimin itu al-akhirah. Al-akhirah seperti azrabah, menyembelih. Ini intinya melaknat, mencaci maki, ini membinasakan orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Qila ya Badarda fa kaifa nasna'u idza ra'ayna minhum ma la nuhibbu. Kata orang tersebut atau kata sebagian orang kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, apa yang kami bisa perbuat kalau kami melihat dari pemimpin apa yang tidak kita sukai? Maka jawaban beliau, isbiru, bersabarlah. Inilah para sahabat hanya ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak ngarang-ngarang sendiri. Beliau mengikuti apa kata Rasul, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, bersabarlah. Ini sama dengan ucapan Abu Darda, isbiru, bersabarlah. Fa innallaha idza ra'a dzalika minhum habasahum ankum bil maut.
Kalau Allah melihat dari orang-orang itu kesabaran dalam menghadapi pemimpin yang zalim, maka Allah akan istilahnya mengentaskan mereka dari kezaliman musibah tersebut dengan mematikan al-amir atau al-amir yang zalim. Ini juga mirip dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Inna nasa idza ubtulu min kibari sultani fasabaru ma labithu an yarfa'allahu dzalika anhum. Sesungguhnya manusia jika diuji dengan adanya pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka segera Allah entaskan musibah dari mereka. Sekali lagi ini ucapan as-salaf sepakat bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin kaum muslimin. Ad-dalil tsamin ja'a fi Tarikhil Kabir Bukhari. Imam Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir. An Aun As-Sahmi qala, ataitu Aba Umamata faqala. Kata Aun As-Sahmi, aku pernah mendatangi Aba Umamah dari sahabat Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau berkata, la tasubbu al-Hajjaj. Jangan kalian mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Meskipun jelas ya zalim. Bukan 1, 2, 3 atau puluhan orang yang dia telah bunuh dari kaum muslimin. Ratusan bahkan mungkin sampai ribuan yang telah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun Aba Umamah sahabat Rasul mengatakan la tasubbul Hajjaj. Dan ini bukan hanya ucapan beliau sendiri, namun juga ulama salaf yang lain. Seperti yang akan kita lewati dari ucapan Abdullah bin Abbas. Mereka sangat melarang mencaci maki pemimpin bagaimanapun kezalimannya. Melarang kaum muslimin mendoakan dengan kejelekan. Sekali lagi, ini da'bus salaf, manhaj salaf, ijma' salaf. La tasubul Hajjaj fa innahu 'alaika amirun. Sesungguhnya dia adalah pemimpin bagi dirimu. Walaysa 'alayya bi amir. Namun kata Aba Umamah, namun dia bukan pemimpinku. Qauluhu laysa 'alayya bi amir li anna Aba Umamah ta fi Syam wal Hajjaj walin fil Iraq. Gubernur di Irak, sedangkan Aba Umamah tinggal di negeri Asy-Syam. Meskipun tadi intinya sama, tidak boleh mencaci maki pemimpin tersebut. Ini juga lebih menguatkan pendapat bahwasanya al-amir yang dilarang dicaci maki, yang dilarang dikudeta, itu bukan hanya yang tertinggi, al-khalifah atau presiden, namun yang di bawahnya juga. Ini yang lebih ar-rajih, wallahu ta'ala alam. Ad-dalilu tasi', dalil yang ke-9, ya fi Tarikhil Kabir al-Bukhari aidan an Abi Jamrata ad-Dubai qala. Dari Abi Jamrah ad-Dubai beliau berkata, lamma balaghani tahriqul bait kharajtu ila Makkah. Ketika terjadi pembakaran terhadap Baitullah, yaitu Al-Ka'bah, aku pun keluar ke kota Mekah. Wa ikhtalaftu ila Ibni Abbas. Aku mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hatta arafani, sampai dia pun mengenalku. Wasta'na sabi, dan dia menyambutku dengan baik. Fasababtu al-Hajjaj inda Ibni Abbas. Aku pun mencaci maki al-Hajjaj karena dia biang keroknya, terbakarnya Al-Ka'bah. Di hadapan Abdullah bin Abbas aku mencaci makinya. Namun apa kata Abdullah bin Abbas? La takun aunan lisyaitan. Jangan engkau menjadi pembantu penolong asyaitan dengan caci makianmu terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sama dengan ucapan Abu Umamah, melarang orang mencela Al-Hajjaj meskipun dia sangat amat zalim. Dan ini juga yang pernah kita gak salah sampaikan dari ucapan Al-Hasan Al-Basri juga. Ketika ada seseorang datang kepada beliau mencaci maki Hajjaj bin Yusuf, beliau mengatakan, innama utitum min indi anfusikum.
adanya Hajjaj bin Yusuf itu karena dosa-dosa kalian. Sekali lagi, sahabat, para tabi'in, mereka sepakat untuk melarang caci maki, mendoakan kejelekan terhadap Hajjaj bin Yusuf. Meskipun dia bukan setinggi Al-Khalifah. Dalil yang ke-10 dari Hilal bin Abi Humaid, langsung kita ringkas. Qala sami'tu Abdullah ibn Ukaim yaqul. Dari Hilal bin Abi Humaid, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu berkata, la u'inu ala dami khalifatin abadan ba'da Utsman. Aku tidak mau membantu menumpahkan darah khalifah selama-lamanya setelah terbunuhnya Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Fayaqallahu, maka ditanya, Abdullah bin Ukaim ditanya, ya Aba Ma'bad, punyanya Abdullah bin Ukaim tadi, ya Aba Ma'bad, anta ala damihi, apakah engkau membantu dalam menumpahkan darahnya? Fayaqul, ini intinya ungkapan dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu, ini a'uddu zikra masawi'i aunan ala dami. Sesungguhnya aku menganggap menyebut kejelekan-kejelekan khalifah itu sebagai bentuk membantu dalam menumpahkan darahnya. Ini intinya sama dengan ucapan ulama, al-khuruj al-hakim naw'an. Memberontak terhadap pemimpin ada dua. Al-khuruj bil lisan dan al-khuruj bis sayfi wassinan. Memberontak dengan caci makian terhadap pemimpin, provokasi terhadap pemimpin. Ini dinamakan aunan ala dami al-khalifah. Maka sekali lagi, ini yang wajib diwaspadai. Memberontak, mengkudeta, itu bukan hanya dengan senjata, namun juga dengan lisan, kata para ulama. Dan ini diambil dari ungkapan Dzulkhuwaisir At-Tamimi. Dzulkhuwaisir At-Tamimi ketika mencela Rasul, i'dil ya Muhammad. I'dil ya Muhammad. Dia, kata para ulama, termasuk nenek moyang Khawarij, namun dia tidak memberontak dengan senjata, namun bil lisan. Maka hati-hati. Ini juga mirip dengan ungkapan ulama bahwasanya mencaci maki pemimpin itu sama dengan membantu menumpahkan darah pemimpin kaum muslimin. Ad-dalil al-hadi asyarah, dalil yang ke-11, akhrajah Hannad bi Zuhd qala haddatsana Abda an Az-Zibriqan qala kuntu inda Abi Wa'il Syaqiq bin Salama faja'altu asubul Hajjaj. Kata Abda atau kata Az-Zibriqan, aku pernah berada di samping Abi Wa'il yang namanya Syaqiq bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian aku mencaci maki Hajjaj bin Yusuf wa azkur masawi'ahu, menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Qala, maka Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu berkata, la tasubbahu, jangan engkau celah dia. Sekali lagi, ini sudah sangat masyhur dari kalangan para sahabat Rasul SAW. Sudah kita lewati tadi dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abu Umamah, dan yang lainnya. Beliau juga, Abu Wa'il mengatakan, la tasubbahu, wa ma yudrika la'allahu qala Allah maghfirli faghfaralah. Apakah engkau tahu, barangkali dia sudah pernah berkata, ya Allah ampuni aku, lalu Allah ampuni dia. Intinya sama dengan ucapan sahabat Rasul yang lain, haramnya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini ungkapan perincian yang dikatakan oleh Anas bin Malik yang sudah kita lewati. Kana kubara'una min ashabi Rasul SAW yanhaunana. Dahulu para senior-senior sahabat Nabi melarang kami. Ini secara umum para sahabat Rasul SAW, yaitu la tasubbu umara'akum. Ini ungkapan. Sekali lagi, para sahabat Rasul SAW, terutama yang senior-senior, ini perinciannya siapa saja yang mengatakan demikian. Sekali lagi, ini
kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ad-dalil salih asyad, dalil yang ke-12, akhraja Ibn Abi ad-Dunya fi kitabi as-samti wa adabi lisan wa Ibn Arabi fi mujamihi wa Abu Nu'aim fil Hilya an Zaidata Ibni Qudama qala qultu li Mansur bin Mu'tamir. Ini baru dari kalangan tabi'in, ya. Zaidah Mansur bin Mu'tamir. Kata Zaidah bin Qudama, beliau berkata kepada Mansur bin Mu'tamir, "Idza kuntu sha'iman analu minas sultan." Apakah kalau aku puasa boleh mencelah pemimpin? Ini bertanya kepada sesama kalangan tabi'in. Qala la, kata Mansur bin Mu'tamir, tidak boleh. Qultu fa analu min ashabil ahwa, apakah boleh aku mencela ahlil bid'ah? Qala na'am, boleh. Ya, ini sekali lagi bantahan kepada kelompok-kelompok harokiyin atau yang semisal dengannya yang menuduh as-salafiyin itu khawarij terhadap para da'i, murji'ah terhadap bukan. Alias mereka ini diam dari pemimpin apapun kezalimannya, nggak mau mencela, nggak mau mengkritik. Ya, mereka ini murji'ah. Ya, namun terhadap da'i yang berseberangan, yang dikatakan menyimpang, keras, mencaci maki, membantah, mentahdir, ya, kita katakan as-salafiyun ikut apa kata ar-Rasul, kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, naduru ma sunnah haitsu darat. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah Rasul mengharamkan mencaci maki pemimpin, kita haramkan. Sunnah Rasul, sunnah para salaf, para sahabat membolehkan kita mentahdir dari ahli bid'ah, maka kita apa? Mentahdir. Ya, ini sekali lagi yang dikatakan oleh Mansur bin Al-Mu'tamir. Ya, haram mencaci maki pemimpin, namun boleh mencela dai-dai penyesat umat. Jangan disamakan. Namun orang-orang yang jahil murakkab, orang yang jahil kuadrat, mereka nggak paham manhaj salaf seperti ini. As-salaf membedakan, pemimpin diharamkan mencaci makinya, sedangkan dai-dai penyesat umat boleh mentahdir, mendoakannya dengan kejelekan, bahkan melaknatnya. Sebagaimana Abu Hanifah melaknat Amr bin Ubaid, demikian pula dengan Imam Malik dan seterusnya. Ad-dalil salis asyab, dalil yang ke-13 dari Abi Ishaq As-Sabi'i annahu qala ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairahu. Tidaklah sekelompok orang mencela pemimpin mereka kecuali diharamkan kebaikan. Ya, kalau sudah pemimpin dicaci maki, muncul pemberontakan, maka tidak akan ada lagi kebaikan di negeri tersebut, kekacauan dan seterusnya. Taib. Ad-dalilu rabi asyab, dalil yang ke-14 dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kembali lagi kepada sahabat Rasul. Beliau berkata, al-amir min amrillah azza wa jalla. Pemimpin itu dari perintah Allah. Artinya kita mengangkat pemimpin karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Gak mungkin kita bisa melaksanakan firman ini tanpa kita mengangkat pemimpin. Faman ta'ana fil amir fa innama yat'an fi amrillahi azza wa jalla. Barang siapa yang mencela pemimpin, maka dia mencela perintah Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalil khamis asyab, dalil yang ke-15 dari Abi Mijlas, beliau berkata, sabbul imam al-haliqah la aqulu haliqatus sya'b. Ini sama dengan ucapan yang pertama tadi kita baca dari sahabat Rasulullah Abu Darda, iyyakum wala'nal wulad fa inna la'nahum al-haliqah. Melaknat pemimpin itu al-haliqah, halaqa yahliku, mencukur maknanya. Kata beliau, namun aku bukan memaksudkan haliqatus syar, memotong rambut, namun mencaci maki pemimpin itu haliqatuddin, mencukur agama.
artinya menyimpang dari agama, ini membinasakan agama seseorang. Kemudian dalil yang ke-16 dari Abi Idris Al-Khailani, beliau berkata, iyyakum wa ta'na 'alal a'immah. Jauhkanlah diri kalian dari mencaci maki pemimpin. Fa inna ta'na 'alaihim hiyal haliqah. Ini sama dengan tadi. Mencaci maki mereka itu bentuk al-haliqah, mencukur. Haliqatud din, laisa haliqata syar. Mencukur agama alias membinasakan agama seseorang tersebut, atau akan dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ala inna ta'anina humul khaibun. Ketahuilah orang-orang yang mencaci maki pemimpin, mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa syirarul asyrar, dan sejeleknya orang yang jelek. Karena dia provokator, dia penyebab kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia yang menyesatkan umat Islam. Ini yang sekali lagi sangat amat keras ucapan para ulama salaf terhadap para pencaci maki pemimpin kaum muslimin. Maka salah besar, sesat, kalau ada yang masih membela, mendukung orang-orang yang memprovokasi rakyat kaum muslimin untuk mencela pemimpin kaum muslimin. Kata Abu Idris Al-Khawlani, mereka adalah syirarul asyrar, sejelek-jeleknya orang yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-17 dari Jalan Ibn Hakaman, anna ma'rufan qala man la'ana imamahu hurima adlahu. Barang siapa melaknat pemimpinnya, maka diharamkan keadilannya. Demikian pula di sini katakan wa fil muntazam fi tarikhil muluk wal umam li Ibnu Jauzi anna Khalid ibn Abdullah Al-Qasri khataba yauma an kana waliyan ala Makkah. Ini Khalid bin Abdul Qasri masyhur kisahnya ketika menyembelih Ja'ad bin Dirham ketika Idul Adha. Namun di sini ketika beliau masih menjadi gubernur di kota Mekah, beliau pernah berkata, inni wallahi ma'uta bi ahadin yat'an ala imamihi illa salabtu fil haram. Sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku didatangkan seseorang yang mencaci maki pemimpinnya, kecuali aku salib di tanah al-haram. Nanti akan ada pembahasan khusus sanksi bagi yang mencela pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi tegas para as-salaf dahulu terhadap orang-orang yang mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin. Qala Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam Barjas, setelah beliau membawakan dalil-dalil haramnya mencela, mencaci maki pemimpin, beliau mengatakan fa fi hadhihi al-athar wa ma jaa fi ma'naha dalilun jaliyun wa hujjatun qawiyah alal man'i asyadid wa nahyil akid an sabil umara wa dzikri ma'ayibihim. Di dalam asar-asar ini, riwayat-riwayat yang sudah kita lewati dan juga yang semakna dengannya. Artinya masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang tidak disebut dalam kitab ini. Semuanya menunjukkan dengan terang benderang, dan itu adalah hujjah yang kuat akan haramnya larangan keras mencaci maki para pemimpin kaum muslimin atau menyebutkan aib mereka. Ini manhaj salaf. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bukan termasuk manhaj salaf menyebarluaskan, menviralkan aib pemimpin kaum muslimin atau menyebutnya di mimbar-mimbar pengajian ataupun sekarang di dunia mesas. Ini laisa min manhaji as-salaf. Nah, falyaqifil muslim haitsu waqafal qaum. Harusnya seorang muslim berhenti kemana salaf itu berhenti.
Ya, dan ini sekali lagi bitatabu wa bil istiqra. Ya, penelitian dari para ulama, inilah manhaj salaf, inilah ijma as-salaf. Kalau ada satu dua orang menyelisihi, maka penyelisihannya layuk tabar, tidak dianggap. Nah, fahum khairun nas bisyahadati sayyidin nas sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sebaik-baik manusia dengan persaksian dari Nabi SAW. Tuannya manusia yang terbaik. An ilmin waqafu. Ya, yang mana mereka para salaf itu berhenti di atas ilmu. Ya, bukan sebagaimana tuduhan orang-orang ahli bidah, ya, yang mana mereka meminteri salaf, mengatakan salaf itu aslam, ya, namun mereka yang a'lam wa ahkam, naudzubillah min dzalik. Salaf tidaklah tadi menahan lisan mereka, melarang orang mencaci maki pemimpin kecuali di atas ilmu, di atas dalil. Ya, bukan sekedar ijtihad mereka begitu saja. Wabi basarin nafidin kufu. Ya, dan betul-betul mereka dicukupi dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama dunahum mukassirun. Yang meninggalkan ajaran mereka mukassir. Artinya, kalau kita katakan ekstrem kiri. Wa ma fawqa muhassirun. Yang melampaui batasan mereka, itu ekstrem kanan. Dua-duanya dilarang. Yang benar, ittabi'u wala tattabi'u. Yang benar, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum. Berhenti kemana kaum itu berhenti. Tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Faman khalafa hadal manhajas salafi wattaba hawa fala raiba anna qalbahum mali'un bil ghil. Barang siapa menyelisih manhaj salafi, manhaj salaf yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu melarang mencaci maki pemimpin. Barang siapa menyelisihnya dan mengikuti hawa nafsunya, maka tidak diragukan lagi hati orang yang mencaci maki pemimpin itu penuh dengan al-ghil, kedengkian, ya, kejelekan, kekotoran. Innas sibab wasyitam yunafin nushalil ula. Karena mencaci maki, ya, pemimpin itu bertentangan dengan menasehati pemimpin. Wa qad sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi SAW bersabda, salasun la yahillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Ada 3 golongan, ya, manusia, atau ada 3 perangai yang barang siapa ada di dalam hatinya, dirinya, maka tidak akan ada kedengkian dalam diri orang tersebut. Ya, atau ada 3 perangai yang hati orang muslim tidak dengki, ya, terhadapnya. Ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Kemudian wa munasahatu ulatil umur, menasihati pemimpin kaum muslimin. Wa luzumu jamaatil muslimin, berpegang dengan jamaah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Khurafatul Harakiyin, khurafatnya kelompok harokah, hadis ini sangat amat jauh dari kelompok harokah. Ya, artinya kelompok harokah tidak pernah mengamalkan hadis ini. Apa di antaranya? Ikhlasul amalillah. Di antaranya dakwah mereka tidak dakwah kepada tauhid, tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Kemudian yang kedua, mereka tidak menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Kemudian tidak berpegang teguh dengan pemimpin kaum muslimin. Kerjaan mereka mencaci maki, mendemo pemimpin dan seterusnya. Wa man dhanna anna al-wuquf fi ulatil amr bisabi wa intiqasim min syar'illahi ta'ala aw min inkal munkar wa nahwi dzalik faqad dhalla. Barang siapa mengira bahwasanya mencaci maki pemimpin kaum muslimin
atau menyebarluaskan aib mereka, termasuk bagian dari syariat Allah, atau menganggap itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia telah tersesat. Ya, sama dengan alil bidah yang mereka melaksanakan hal-hal yang bid'ah, tidak ada ajarannya. Mereka kira itu adalah kebaikan. Padahal itu, ya, sebagaimana kata Allah, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Maka kata Allah, qul hal nunabbiukum bil aksarina amala. Mereka orang yang paling merugi amal ibadah mereka. Wa qala 'ala Allah wa 'ala syar'i ghairil haq. Mereka berkata tentang Allah, tentang syariatnya tanpa hak. Itu dengan menyandarkan hal itu kepada syariat Allah. Seolah-olah apa mencaci maki pemimpin termasuk bagian jihad. Ya, padahal sekali lagi itu adalah perbuatan yang sangat diharamkan. Bal huwa mukhalifun li muqtada kitab wa sunnah wa ma nataqat bi atharu salafil ummah. Bahkan itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan juga asar para salafu as-saleh. Fal wajib ala man waqafa ala hadin nususil jaliyah an yashura kullaman sami'ahu yaqa fi ulatil amr. Maka wajib bagi orang yang memahami nas-nas yang terang benderang ini untuk dia melarang, untuk dia mencegah setiap orang yang dia dengar mencaci maki pemimpin kaum muslimin hisbatan lillah, dengan mengharap pahala dari Allah, wa nushan lil amati. Ya, bukan malah mendukungnya, bukan malah menutup-nutupinya. Ya, sudah terang dia mencaci maki pemimpin di medsos misalnya. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai dibela, justru malah sebaliknya. Yang wajib dilarang, yang wajib ditegur, ditahdzir. Kalau dia demikian kelakuannya. Kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, wa hadha huwa fi'lu ahli ilmi wa din yakufuna alsinatahum anil wulad. Inilah perbuatan para ulama, tokoh-tokoh agama yang sejati. Mereka menjaga lisan mereka dari mencaci maki pemimpin. Namun tidak cukup hanya itu saja. Wa ya'muruna nas bil kaffi an wuqufi. Namun juga melarang kaum muslimin, manusia, untuk atau memerintahkan manusia juga sama menjaga lisan mereka, melarang dari mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Li'anal ilma ladzi hamalu dallahum ala dzalik, karena ilmu yang mereka pegang erat mengantarkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Tidak summum bukmun umyun. Apalagi lebih parah dari itu, membela yang mencaci maki pemimpin, naudzubillah min dzalik. Wa arsyadahum ilaih. Wa qad dzakara al-allama Ibnu Jama'atah rahimahullah ta'ala anna min huquqi ulatil amr. Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan bahwa di antara hak pemimpin kaum muslimin raddal qulub an-nafirati anhu ilaih, mengembalikan hati yang membenci pemimpin untuk kembali mencintai pemimpin. Wajib amahabbatin nas ilaih atau alaih, mengumpulkan hati manusia untuk mencintai pemimpin kaum muslimin. Lima fi dzalik min masalihil ummah, karena itu kemaslahatan bagi umat. Wa intidhami umril millah, dan menjadi teratur perkara agama ini. Demikian pula di antara hak pemimpin atas rakyat, wadzabba anhu bil qawli wal fi'li, membela kehormatan mereka dengan ucapan dan perbuatan. Tentunya bil adil, dengan adil, maksudnya jangan sampai misalnya pemimpin berbuat zalim kemudian kita benarkan, kita bawakan dalil-dalil yang kita otak-atik. Naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Menghormati, menjaga, membela kehormatan mereka dengan hak. Misalnya ada berita-berita hoax terhadap pemimpin, kita tahu itu hoax misalnya, wajib kita luruskan. Atau minimal tadi, melarang mereka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Wa bil mal wan nafsi wal ahli fid dhair wal batin wasiri wal alaniyah. Kata Imam atau al-alama Ibnu Jama'ah, di antara hak pemimpin atas rakyat alias wajib rakyat untuk membela pemimpin, entah dengan harta, jiwa, secara dhahir maupun batin, wasiri wal alaniyah.
Ada wa inna arsalan nas inna mayakuna fi umara'im bisabbi wa ya'suna bisababid dunya. Kemudian kata Syekh, namun kebanyakan orang yang suka mencaci maki pemimpin, ya, ataupun yang suka memprovokasi manusia mencela pemimpin, itu di antara sebabnya ini UUD, ya, fulus, ingin menggapai urusan dunia. In utumin haratu, jika mereka diberi, mereka ridho. Berapa banyak seperti itu. Dulunya demonstrasi mencaci maki keras, namun ketika dikasih fulus, manfus sudah. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau nggak diberi, entah itu harta ataupun urusan kedudukan, dia pun murka, marah, vokal suaranya. Naudzubillahi min dzalik. Wa man hadihalu fa inna jurmahu asyad. Kalau orang model seperti ini, yang hammuhu al-fulus, hammuhu ad-dunya, maka ini kejahatannya lebih parah. Itqad jama alwana minal balaya. Karena dia mengumpulkan berbagai macam bentuk bala, musibah, wa ba'a bi ismin azim, dan dia akan kembali membawa dosa yang besar. Fa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi bersabda, salatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak Allah lihat mereka. Wala yuzakihim, Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alif, bagi mereka adab yang pedih. Ini 4 ancaman berat. Tidak Allah ajak bicara, tidak Allah lihat, tidak Allah sucikan, baginya adab yang pedih. Siapa 3 golongan tersebut? Rajulun ala fadri ma'in bil falati yamna'uhum min ibni sabin. Seseorang yang dia punya kelebihan air. Mungkin dia punya kolam, ada banyak air mengalir di kolamnya. Namun dia larang musafir yang ingin mengambil air tersebut. Padahal airnya berlebihan. Maka Allah akan berikan 4 sanksi tadi di hari kiamat. Yang kedua, rajulun baya'a rajulan bisil atid ba'dal asr fahalafa lahu billah la akhadaha bikada wa kada fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Seseorang yang dia membeli atau menjual kepada seseorang barang dagangannya setelah asar dan dia bersumpah dengan nama Allah, orang itulah yang akan mengambil barang dagangannya dengan harga sekian dan sekian. Dan itu dibenarkan oleh yang pembeli. Namun faktanya berbeda. Mungkin dijual kepada orang yang lain dengan harga yang mungkin lebih mahal sedikit. Artinya dia mengingkari janjinya untuk menjual kepada orang yang tadi dikatakan akan diberikan kepadanya. Dan yang ketiga, rajulun baya'a imaman la yubayyu illa lidunya. Seseorang yang membaiat pemimpinnya untuk mendapatkan urusan dunia. Dia tidak membaiatnya kecuali untuk urusan dunia. Fa in atahu minha waffa. Jika dia diberi, dia menunaikan baiatnya. Wa illam yu'ti minha lam yafi. Namun jika dia tidak diberi urusan dunia yang dia inginkan, dia tidak menunaikan baiatnya kepada pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ta'atullah wa rasuli wajibatun ala kulli ahadin. Mentaati pemimpin, mentaati Allah dan Rasulnya kewajiban atas setiap muslim. Wa ta'atulatil umur wajibatun li amrillah bi ta'atihim. Dan mentaati pemimpin itu wajib dalam rangka mentaati Allah yang memerintahkan kita mentaati mereka. Ini sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah, wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariidhah. Kami berpendapat mentaati pemimpin itu wajib, yang sekali lagi ini bentuk mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sudah sering kita contohkan, kalau misalnya kita berhenti di lampu merah, niatkan itu ta'atan lillah. Ya, bukan sekedar takut ditilang atau didenda, tidak, namun ta'atan lillah, karena Allah yang memerintahkan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Faman ata Allah wa rasulahu bi ta'ati ulatil amrillah fa ajruhu 'ala Allah. Ini sekali lagi muhim jiddah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan dia mentaati pemimpin karena Allah lillah, bukan karena urusan dunia. Seperti tadi, kalau sekadar berhenti hanya karena takut ditilang, ya sudah, dapatnya nggak ditilang, cuma nggak dapat pahala. Namun yang betul-betul taat kepada pemimpin karena Allah, karena ini adalah bentuk melaksanakan perintah Allah, ini ibadah kepada Allah, maka fa'ajruhu 'ala Allah, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang pahala bagi kita semuanya. Nah, wa man kana la yuti'uhum illa lima ya'khudhuhu minal wilayah wal mal fa in atau ata'ahum wa in mana'u asahum famalau fil akhirati min khala. Namun barang siapa yang tidak taat kepada mereka kecuali kalau urusan dunia dia dapat, maka sekali lagi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq wa Tabrizi bin Nasiha anna Ibnu Mubarak rahimahullah taala qala. Ini Abdullah Mubarak dari kalangan tabi'in berkata, "Faman istakhaffa bil ulama zahabat akhiratu." Barang siapa yang merendahkan para ulama, maka dia hilang akhiratnya. Bahkan lebih dari itu. Barang siapa yang memusuhi para ulama, ulama Ahlussunnah seperti ahli bidah, apalagi di akhir-akhir ini, luar biasa serangannya, caci makiannya, tuduhan-tuduhan dustanya kepada para ulama. Sedangkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, illam yakunil ulama auliya Allah fala adri manhum. Kalau para ulama bukan para wali-wali Allah, aku tidak tahu lagi siapa mereka itu wali-wali tersebut. Sedangkan Rasul bersabda, man adali walian faqad adzantu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Maka sekali lagi, pasti kita yakini yang memusuhi para ulama-ulama Ahlussunnah, menuduh ulama-ulama Ahlussunnah dengan tuduhan-tuduhan dusta, cepat atau lambat akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama Ibnu Asakir, beliau mengatakan luhumul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama itu beracun. Kalau orang itu mencaci makinya sama dengan makan racun, pasti akan binasa. Kita doakan semoga mereka-mereka yang mencaci para ulama Ahlussunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Utsaimin, Allah turunkan segera azabnya kepada mereka, ajilan ghairu ajil. Nah, wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunya. Dan barang siapa yang merendahkan para umara, akan hilang dunianya. Apalagi kalau sudah terjadi kekacauan, nggak akan ada ketentraman, kenyamanan. Orang kerja pun susah, cari maisha pun berat. Dunia akan hancur kalau ada pemberontakan. Apa sebabnya? Caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin, tidak bersabar terhadap kezaliman pemimpin kaum muslimin. Ucapan yang sangat berharga dari ulama as-salaf Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu. Barang siapa yang merendahkan sesama saudara kaum muslimin, maka hilang muru'ahnya, kewibawaannya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah masih ada 2 bab lagi tentang mencaci maki pemimpin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.